Bagaimana bisa? Sepasang pengantin baru yang harusnya menikmati malam penuh cinta dan kebahagiaan, justru diteror oleh sesuatu yang tak terlihat. Selamat datang di channel Masimba Gaskara. Kali ini gua bawain cerita nyata dari seorang wanita cantik bernama Nanda. Di malam-malam awal pernikahannya, seharusnya dia tidur di pelukan suaminya. Tapi justru dia mendengar suara sinden dari arah sumur, suara tawa dari balik lemari, dan sosok putih yang menatap dari jendela kamar. Cerita ini gua kasih judul Rumah Pengantin. Siapkan diri lo, matikan lampu, pasang headset, dan mari kita mulai. Hujan baru saja reda ketika mobil hitam yang dikendarai Lutfi berhenti di depan sebuah rumah besar peninggalan zaman Belanda. Cat putihnya tampak kusam, sebagian dindingnya berlumut, dan di pojok pagar menjalar pohon kamboja tua dengan bunga-bunga kuning yang berguguran. "Mas, ini bukan rumah, ini sarang demit, Mas," gumam Nanda lirih. Tangannya mencengkram kuat lengan suaminya. Lutfi tersenyum menenangkan, meski matanya sendiri menyiratkan keraguan. Sayang, ini rumah yang Mas beli jauh sebelum kita nikah, dekat rumah orang tuamu juga. Lagi pula, udah dibersihin kok." Nanda menatap pagar besi yang sudah berkarat. Hatinya tidak enak sejak pertama kali melihat rumah itu. Ada hawa dingin yang aneh, bukan sekedar hawa lembab setelah hujan. Seolah udara di sekitarnya menolak kehadiran mereka. Ketika Lutfi membuka gerbang, engselnya berderit panjang, seperti keluhan seseorang yang dibangunkan dari tidur panjang. Suara itu menggema ke seluruh halaman, membuat bulu kuduk Nanda berdiri. Mereka berjalan menyusuri halaman yang cukup luas. Rerumputan liar menutupi sebagian batu bata jalan setapak. Rumah itu menjulang di depan mereka. 2 lantai, jendelanya tinggi dan besar, gaya kolonial. Dari luar, rumah itu tampak kokoh, tapi sepi. Terlalu sepi. Di teras, Lutfi memasukkan kunci dan membuka pintu utama. Begitu pintu terbuka, aroma apek langsung menyeruak. Nanda menutup hidung, menatap ke arah ruang tamu yang remang-remang, hanya diterangi cahaya dari lampu gantung tua di langit-langit. Besok aja, Mas, kita bersihin lagi." "Boleh. Malam ini kita tidur di kamar yang tengah, yang paling besar itu ya." Mereka membawa masuk koper dan beberapa dus. Meski suasananya tidak nyaman, ada rasa bahagia di hati Nanda. Akhirnya mereka punya rumah sendiri, rumah impian setelah bertahun-tahun menabung. Malam itu mereka beristirahat setelah lelah menata sedikit barang penting. Di luar, hujan kembali turun rintik-rintik, suara tetesnya berpadu dengan desir angin yang menyelusup dari sela jendela tua. Di kamar besar itu, Lutfi menatap istrinya sambil tersenyum. "Kita resmi mulai hidup baru di sini ya, sayang." Nanda tersenyum samar. "Semoga rumah ini beneran jadi rumah bahagia buat kita, Mas." Dan malam itu, mereka saling berpelukan di bawah cahaya lampu kuning redup. Hangat, tenang, dan penuh cinta. Setidaknya, untuk sementara waktu. Sekitar jam 10 malam setelah mereka selesai membersihkan diri, Nanda menuju kamar mandi di bagian belakang rumah. Dia berjalan melewati dapur yang remang-remang. Hanya lampu neon kecil di pojok dinding yang menyala. Saat hendak membuka kamar mandi, terdengar suara biur keras dari arah belakang. Nanda langsung berhenti. "Ya Allah, apa tuh?" desisnya. Suara itu terdengar jelas, seperti sesuatu jatuh ke air. Tapi yang membuatnya panik, suara itu datang dari arah sumur tua yang sudah tertutup beton. Dengan langkah gemetar, Nanda menengok ke arah sumur. Tidak ada apa-apa. Tutup betonnya masih di tempat. Tapi di sekelilingnya tampak basah, seperti baru terkena cipratan air. Paling tikus jatuh," gumamnya, berusaha menenangkan diri. Dia masuk ke kamar mandi, mulai mandi dengan cepat. Namun saat sedang membilas rambut, telinganya menangkap suara lain. Samar-samar, dari arah dapur terdengar seseorang menyindan. Suara itu lembut, melengking tinggi, dan anehnya seperti berasal dari dalam tanah. La le 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 le.
Air di keran seolah berubah dingin sekali, menusuk kulit. Nanda menahan nafas, bulu kuduknya berdiri semua. Ia buru-buru mematikan air dan berlari keluar kamar mandi. Di luar, tidak ada siapa-siapa, hanya sunyi. Ia masuk ke kamar, wajahnya pucat. Lutfi sudah setengah tertidur. "Mas, tadi aku dengar ada yang nyinden," katanya pelan. Lutfi membuka mata setengah. "Nyinden? Di sini? Ah, kamu ngelantur, capek kali." "Tapi suaranya jelas banget." Lutfi menapuk tangannya lembut. "Udah, tidur. Besok kita periksa lagi." Namun sepanjang malam itu, Nanda tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, mendengarkan setiap suara. Dan tepat pukul 2 dini hari, suara klontang, klontang, piar dari dapur membuatnya menjerit pelan. Mas bangun." Lutfi hanya bergumam, masih terlelap. Nanda menutup telinganya, menangis dalam diam, sampai akhirnya azan subuh berkumandang. Dan anehnya, ketika ia ke dapur pagi itu, tidak ada satupun benda yang jatuh. Semua rapi, bersih seperti semalam tidak terjadi apa-apa. Itulah awal malam pertama mereka di rumah pengantin. Rumah yang seolah menyimpan rahasia dari masa lalu. Dan di bawah lantai ruang tamu, di bawah tumpukan tanah lembab itu, seseorang sedang tertawa pelan. Sudah 3 hari sejak kejadian malam itu, Nanda berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua hanya halusinasi. Tapi setiap kali melewati dapur, ia merasakan pandangan yang mengikuti dari arah sumur tua di belakang rumah. Siang itu, Lutfi berangkat kerja lebih awal. "Mas, pulang sore ya. Jangan takut-takut di rumah," katanya sambil mencium kenung istrinya. Begitu mobil Lutfi meninggalkan halaman, rumah itu kembali sunyi. Hanya suara kipas angin tua di ruang tamu yang berdengung pelan. Nanda berusaha mengisi kesepian dengan bersih-bersih rumah. Tapi saat ia mengepel lantai dapur, ada sesuatu yang aneh. Air pel di lantai bergerak sendiri menuju arah sumur. Ia berhenti, menatap genangan kecil itu yang mengalir pelan, membentuk garis tipis ke arah tutup beton. "Halah, mungkin miring lantainya," katanya cepat, menepis pikiran buruk. Tapi hatinya mulai tak tenang. Siang berganti sore. Nanda membuat teh lalu duduk di teras belakang sambil membuka ponsel. Angin sore berhembus lembut. Tapi tiba-tiba aroma anyir samar tercium. Seperti bau besi berkarat dan air menggenang. Bau itu makin kuat. Sumbernya jelas dari arah sumur. Nanda menelan ludah. Ia berdiri perlahan, mendekati beton penutup sumur itu. Sekilas ia melihat ada retakan kecil di salah satu sisinya, seperti beton itu mulai bergeser. Ia menatap lekat-lekat dan endah. Sebuah suara berat dan serak di tengar memanggil pelan. Nanda langsung menjerit dan menjatuhkan gelas tehnya. Pecahannya berserakan di lantai. Ia mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Tapi saat ia kembali menatap ke arah sumur, tak ada apa-apa. Hanya angin sore yang bergerak pelan, seolah menertawakan ketakutannya. Malamnya Lutfi pulang, dan Nanda langsung menceritakan semuanya. Tapi seperti sebelumnya, Lutfi hanya tertawa kecil. "Sayang, kamu kebanyakan nonton film horor. Sumur itu udah ditutup beton. Mana bisa ada apa-apa di dalamnya." Namun keesokan harinya, Lutfi mendapat pesan tak terduga dari Pak Derom. "Vivi, tolong hati-hati sama rumah itu. Kalau malam dengar suara apapun dari belakang, jangan jawab." Lutfi membacanya berulang kali. "Jangan jawab," pikirnya. Ia tidak terlalu mempedulikan pesan itu, tapi hatinya jadi sedikit waspada. Malam berikutnya Nanda kembali sendirian di rumah. Hujan turun deras, petir menyambar sesekali. Saat itu pukul 9 malam, listrik sempat berkedip-kedip.
Tiba-tiba terdengar tok-tok-tok dari arah belakang rumah. 3 ketukan pelan tapi jelas. Nanda menahan nafas. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Ia mengambil senter dan berjalan perlahan ke arah dapur. Lantai terasa dingin sekali dan semakin dekat ke arah sumur, bau anyir itu muncul lagi. Tok, tok, tok. Senter di tangannya bergetar. Nanda. Suara itu jelas kali ini, lembut, lirih, seperti seseorang memanggil dari balik sumur. Nanda, sini. Ia mematung. Ingatan pesan Pak Derom terngiang di kepalanya. Kalau dengar suara dari belakang, jangan jawab. Nanda menggigit bibirnya kuat-kuat, menahan diri untuk tidak bersuara. Tapi tiba-tiba, dari sisi dapur, terdengar suara langkah kaki. Pelan, menyeret. Seruk, seruk, seruk. Senter diarahkan ke arah suara itu, dan ia melihat bayangan kaki, basah, kotor, berlendir, berjalan di ujung dapur menuju sumur. Tapi tidak ada tubuhnya, hanya kaki. Nanda langsung menjerit keras, berlari ke kamar, mengungkit pintu dan menangis di bawah selimut. Suara sinen itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seperti di balik dinding kamar. Lale, lo, 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 ledung. Dan di tengah suara itu, ia mendengar bisikan lain, begitu dekat di telinganya. Mereka tidak boleh menggantikan aku. Lampu kamar berkedip pelan, lalu mati. Gelap total. Keesokan paginya, Lutfi pulang lebih cepat. Rumah dalam keadaan berantakan, piring-piring di dapur pecah, lantai basah, dan Nanda duduk di pojok kamar dengan mata kosong. Sayang, Nanda hanya menatapnya dengan pandangan kosong dan berkata pelan. Dia mau nikah lagi, Mas. Dia cemburu. Lutfi menatap sekeliling kamar. Di cermin lemari samar-samar tertulis dengan uap air. Pengantin pertama. Hujan deras mengguyur sejak sore. Petir menyambar tanpa jeda, dan angin menerpah pepohonan Kamboja di halaman rumah tua itu hingga ranting-rantingnya beradu di jendela. Lutfi memandangi Nanda yang duduk di ujung ranjang. Wajahnya pucat pasi, rambutnya acak-acakan. Sayang, kamu nggak bisa terus kayak gini. Mas udah bilang, besok kita nginep aja di rumah Pak Derom ya. Nanda tidak menjawab. Ia menatap kosong ke arah dinding. Bibirnya bergerak pelan, seperti berbisik sesuatu yang tak terdengar. Sayang, Nanda perlahan menoleh, matanya merah. Mas, jangan ajak aku pergi. Dia nggak suka kalau aku ninggalin rumah ini. Lutfi menelan ludah. Dia siapa? Pengantin pertama. Suara Nanda berubah pelan dan serak, lalu tertawa kecil. Suara tawanya bukan lagi suara Nanda. Lutfi mundur setapak, merinding dari ujung kepala sampai kaki. Nanda, istighfar sayang, ini rumah beneran gak beres. Besok kita panggil Ustadz ya. Nanda kembali diam. Tapi dari sudut matanya, Lutfi melihat air mata menetes pelan. Malam makin larut. Jam dinding menunjukkan pukul 11:30. Lutfi yang masih gelisah memutuskan turun ke dapur untuk minum air. Begitu kakinya menyentuh lantai bawah, hawa dingin langsung menusuk. Lampu dapur redup, berkelip pelan. Di lantai masih ada bekas pecahan piring yang belum sempat dibersihkan. Saat Lutfi membungkuk mengambilnya, terdengar suara langkah pelan di belakangnya. Tap, tap, tap. Nan, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Saat ia menoleh, sosok putih melintah cepat di ujung dapur. Bayangan perempuan bergaun panjang, rambutnya menutupi wajah. Lutfi langsung menjatuhkan gelas yang dipegangnya. Samar-samar terdengar suara sinden lagi, tapi kali ini bukan dari arah sumur. Suara itu datang dari dalam rumah. Lale, lo, dong. Lutfi berlari ke arah kamar,
Tapi saat ia membuka pintu, kamarnya kosong. Nanda tidak ada. Hanya lampu yang berayun-ayun sendiri, dan di atas tempat tidur tergeletak gaun pengantin putih yang dulu dipakai Nanda di hari pernikahan mereka. Gaun itu basah kuyup, meneteskan air ke lantai. "Nanda! Nanda!" Tiba-tiba terdengar ketukan keras dari arah jendela. Lutfi menoleh dan hampir berteriak. Di luar jendela, Nanda berdiri dalam hujan, mengenakan gaun pengantin putih itu, rambut menutupi wajah, matanya menyala merah. "Bukain pintunya, Mas. Aku kedinginan." Lutfi mundur, ketakutan luar biasa. "Astagfirullah, bukan kamu. Kamu bukan Anda." "Bukain, Mas. Aku kedinginan." Suara itu kini berubah jadi serak, dan air menetes dari bawah pintu jendela. Lantai kamar menjadi becek, dan dari genangan air itu muncul tangan-tangan hitam, menjulur, berusaha meraih kaki Lutfi. Lutfi berlari keluar kamar menuju tangga atas, tapi langkahnya terhenti di tengah jalan ketika lampu seluruh rumah mati total. Gelap, hanya suara hujan dan nafasnya sendiri. Lalu dari lantai bawah terdengar suara perempuan menyanyi. Bukan sinden kali ini, tapi laga pengantin. Pelan, lembut, namun penuh kesedihan. "Pengantin, pengantin, kenapa kau rebut rumahku?" Suara itu diikuti suara langkah kaki menyeret kain. Lutfi menyalakan ponselnya untuk pencerahan. Dan di ujung lorong atas berdiri sosok perempuan bergaun putih kusam, wajahnya hangus, sebagian kulit mengelupas, matanya merah menyala. Sosok itu perlahan berjalan mendekat, meninggalkan jejak air di lantai kayu. "Rumah ini milikku, malam ini giliranmu." Lutfi berlari ke arah kamar mandi di lantai atas dan mengunci pintu. Ia memeluk dirinya sendiri, gemetar hebat. Tapi dari arah wastafel, air mengucur sendiri, dan di cermin kamar mandi itu tampak bayangan Nanda berdiri tepat di belakangnya, padahal ruangan itu terkunci dari dalam. "Mas," bisik Nanda dengan senyum ganjil di wajahnya. "Kita kan pengantin baru, kenapa kamu takut?" Cermin tiba-tiba retak dan tangan Nanda dari dalam cermin menjulur keluar, mencoba menarik Lutfi masuk. Ia berjerit keras, menendang pintu dan berlari keluar kamar mandi. Tapi rumah itu kini sudah berubah. Dinding-dindingnya hitam, cat mengelupas, dan di sepanjang koridor tergantung foto-foto pengantin. Semuanya wajah berbeda, tapi dengan satu kesamaan. Semuanya mati muda. Dan di foto paling ujung, foto baru muncul. Foto dirinya dan Nanda. Pagi menjelang, Lutfi ditemukan oleh Pade Rom dan warga desa pingsan di halaman rumah. Bajunya basah kuyup, tubuhnya penuh lumpur. Tapi Nanda menghilang. Saat mereka masuk ke rumah, sumur tua yang dulunya tertutup beton kini terbuka lebar dan di permukaannya mengambang kain putih lusuh, seperti kain kafan yang baru saja dibuka. Sudah 3 hari sejak kejadian malam hujan itu, Nanda belum ditemukan. Polisi sudah memeriksa rumah, tapi tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada jejak keluar, dan yang paling aneh, sumur tua itu kembali tertutup rapat dengan beton, seolah tak pernah terbuka. Lutfi duduk di ruang tamu rumah Pade Rom. Wajahnya pucat, matanya merah karena tak tidur. "Pade, aku sumpah, aku lihat dia, Nanda di luar jendela malam itu. Bajunya basah, matanya merah, dan sumur itu, Pade, sumur itu hidup." Pade Rom menghela napas panjang. Ia lalu mengambil sebuah map coklat dari lemari kayu tua itu. "Lutfi, mungkin waktunya kamu tahu asal-usul rumah itu." Ia membuka map itu, mengeluarkan beberapa lembar foto hitam putih yang sudah menguning. Di salah satunya, tampak sepasang pengantin berpakaian adat Jawa. Wajah perempuan di foto itu mirip sekali dengan Nanda. "Ini siapa, Pade?" "Itu buyutnya Nanda. Namanya Raras.
Dia menikah di rumah itu lebih dari 80 tahun lalu. Lutfi menatap foto itu tanpa berkedip. Terus, apa yang terjadi? Padero menatap jauh keluar jendela. Suaranya bergetar. Raras menikah dengan seorang pria Belanda, pemilik rumah itu. Tapi malam pernikahan mereka berubah jadi malapetaka. Raras tahu suaminya punya istri lain dan dalam pertengkaran hebat, Raras dibunuh dan mayatnya dibuang ke dalam sumur belakang rumah. Lutfi menahan napas. Jadi, suara sinden itu adalah suaranya. Sejak malam kematiannya, setiap pengantin baru yang tinggal di rumah itu akan diganggu. Karena baginya, tidak ada yang boleh berbahagia di rumah pengantinnya. Suasana menjadi hening, hanya suara angin yang menerpa genting. Dan Nanda punya darah yang sama dengan Raras. Kadang-kadang arwah yang tak tenang mencari tubuh yang serupa untuk meneruskan pernikahan yang tak pernah selesai. Lutfi menatap Paderom tak percaya. Jadi, Nanda bisa aja dirasuki oleh Raras, ya? Sore itu, Lutfi nekat kembali ke rumah. Ia ingin mencari Nanda, apapun resikonya. Langit mendung, udara lembab, dan begitu ia membuka pintu depan, bau anyir langsung menyambut. Rumah itu kini jauh berbeda. Tirai-tirai robek, dinding penuh lumut, dan lantai kayu berdecit setiap langkahnya. Ia menyalakan senter dan berjalan menuju dapur. Sumur itu tampak seperti semula, tertutup beton, tapi di atasnya ada buket bunga Kamboja segar. Raras, kalau kamu masih di sini, aku cuma mau ambil istriku. Lepasin dia. Tak ada jawaban, hanya suara tetesan air dari atap. Tapi perlahan, udara di sekitarnya berubah dingin. Kabut tipis muncul dari arah sumur. Dari balik kabut itu, muncul sosok perempuan mengenakan kebaya putih basah kuyup. Rambut panjangnya menutupi wajah. Ia berjalan perlahan ke arah Lutfi. "Kenapa kau ganggu pernikahanku?" Suara itu bergema di seluruh ruangan. "Aku cuma mau Nanda balik," teriak Lutfi. Sosok itu berhenti, lalu mendongak perlahan. Wajahnya hangus, kulitnya mengelupas, tapi di matanya ada kesedihan mendalam. Dia sudah jadi aku. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, dan dari arah tangga, Lutfi mendengar suara langkah kaki yang familiar. Nanda. Ia menatap ke atas. Nanda berdiri di sana mengenakan kebaya putih yang sama dengan sosok tadi. Wajahnya datar, dingin, tapi senyumnya lembut. "Mas, kenapa pulang terlambat?" "Ya Allah, Nanda, kamu di mana aja?" Lutfi langsung berlari dan memeluknya. Tapi tubuh Nanda dingin, beku seperti es. "Aku di sini, Mas. Dari dulu juga di sini." Ia menatap wajah Lutfi dengan tatapan kosong, lalu berbisik, "Aku Raras, dan malam ini kita nikah lagi." Lutfi mundur ketakutan. "Nanda, sadarlah sayang." Tapi Nanda sudah berubah. Mata hitamnya perlahan berubah merah, dan dari bawah kakinya merembes air hitam pekat yang mengalir ke seluruh lantai. Dari setiap dinding rumah itu mulai muncul wajah-wajah pengantin yang pernah mati. Mereka menatap Lutfi dengan tatapan kosong, seperti memaksanya untuk ikut menikah. Rumah itu kembali hidup, lampu gantung berayun-ayun, jendela terbuka lebar, dan suara gamelan halus mulai terdengar dari entah mana. Di tengah ruangan, Nanda atau Raras mulai menari. Gerakannya lembut, anggun, tapi dengan kepala terkulai dan mata tak berkedip. "Lutfi, temani aku, jadi pengantin selamanya." Pagi ditemukan, rumah itu kosong. Tidak ada Lutfi, tidak ada Nanda. Tapi di meja ruang tamu, warga menemukan 2 cincin kawin berkarat dan sebuah foto lama yang tiba-tiba muncul di dinding.
Foto sepasang pengantin, wajahnya mirip Lutfi dan Nanda. Tapi di belakang foto itu tertulis kalimat pendek dalam huruf Jawa kuno. Pengantin pertama tak boleh sendirian. Sudah 2 minggu sejak Lutfi dan Nanda menghilang. Rumah besar peninggalan Belanda itu kini kosong lagi. Tertutup debu, halaman dipenuhi daun Kamboja yang gugur. Warga desa menolak mendekat. Bahkan tukang listrik pun menolak lewat depan pagar rumah itu setelah malam-malam terakhir terdengar suara gamelan dan nyanyian sinden dari dalam. Tapi pagi itu, sebuah mobil berhenti di depan pagar. Sepasang pengantin muda turun dengan wajah bahagia. Mereka adalah Raffi dan Alia, pasangan dari luar kota yang baru membeli rumah itu dengan harga sangat murah. "Sayang, ini rumahnya. Katanya dulu punya orang Belanda, tapi udah direnovasi," ujar Raffi sambil membuka pagar berderit. Alia tersenyum. "Aku suka rumah tua begini, ada auranya, klasik." Mereka tidak tahu bahwa di balik aura klasik itu, rumah itu masih bernafas. Begitu pintu depan dibuka, aroma apek langsung menyergap. Tapi anehnya ruang tamu tampak bersih. Ada bunga kamboja segar di meja dan 2 cincin emas berkarat di atasnya. Raffi mengira itu cuma sisa pemilik lama. Ia mengambil cincin itu tertawa kecil. "Hah, cocok nih buat pajangan ya?" Alia mengangguk. "Lucu, bentuknya kayak cincin pengantin zaman dulu." Malam itu, hujan turun lagi. Alia sedang beres-beres kamar, sementara Raffi menyalakan TV di ruang tamu. Saat membuka lemari tua di sudut kamar, Alia menemukan foto hitam putih yang terjatuh di lantai. Ia menatapnya lama. Foto itu memperlihatkan sepasang pengantin Jawa, tapi wajah sang perempuan mirip sekali dengannya sendiri. "Raffi," panggilnya panik. Raffi datang dan melihat foto itu. "Ih, mirip banget ya, serem juga. Tapi lihat ini," kata Alia pelan, menunjuk pada tanggal di bawah foto, 1943. Raffi mencoba tertawa menenangkan, tapi tiba-tiba lampu kamar berkedip. Dari arah dapur terdengar "Klontang-klontang piar!" Suara yang sama seperti dulu dialami Nanda. "Pasti kucing," ujar Raffi berusaha santai. Tapi saat mereka keluar kamar, dapur dalam keadaan berantakan. Piring pecah, panci terlempar ke lantai, dan dari arah sumur terdengar suara nafas berat. "Ngos, ngos." Alia mundur ketakutan, memegang lengan suaminya. "Mas, siapa di sana?" Tak ada jawaban. Tapi suara sinden mulai terdengar lagi. Lembut, menggema dari dalam tanah. "La le le lo, ledung." Dan kali ini, dari retakan kecil di beton penutup sumur, keluar air hitam pekat bercampur darah. Alia menjerit. Raffi menariknya keluar dari dapur. Tapi begitu sampai di ruang tamu, seluruh dinding rumah berubah warna. Dari putih menjadi gelap, penuh bercak seperti darah lama. Di tengah ruangan, 2 sosok berdiri. Satu laki-laki muda dengan jas pengantin yang lusuh, satunya lagi perempuan dengan kebaya putih robek, rambut panjang basah menutupi wajah. Raffi dan Alia terpaku. Perempuan itu perlahan menoleh ke arah mereka. Wajahnya gosong, tapi dari bentuk dagunya mirip Alia. "Selamat datang di rumah kami," bisik suara berat itu. "Aku Raras, dan kalian pengantin baru kan?" Alia menjerit. Raffi mencoba berlari, tapi lantai seolah lengket. Dari bawah kaki mereka keluar tangan-tangan hitam menarik mereka ke bawah. Raras tertawa lirih, lalu menatap Lutfi yang berdiri di sampingnya. Matanya juga merah, senyum dingin di bibirnya. Akhirnya mas,
Rumah ini punya pengantin baru lagi. Keesokan harinya, warga desa melihat pagar rumah itu terbuka. Mobil Raffi dan Alia masih di halaman, tapi tak ada seorang pun di dalam. Di ruang tamu, mereka menemukan 2 foto baru tergantung di dinding. Foto itu bergaya sama seperti yang lama, hitam putih, pengantin Jawa. Wajahnya Raffi dan Alia berdiri di depan rumah dengan senyum beku. Dan di bawah foto itu, kini ada 6 bingkai lain. Semuanya pasangan yang berbeda, semuanya pengantin muda, semuanya dengan tanggal kematian di bawahnya. Rumah itu kini dikenal dengan satu nama di desa itu, Rumah Pengantin. Konon, ketika hujan turun di malam Jumat Kliwon, terdengar suara gamelan halus dan sinden yang menyanyi pelan dari dalam rumah kosong itu dengan irama yang mengerikan.